Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 3, mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum belajar tentang norma, kita perlu mengingat kembali pengertian nilai-nilai, yaitu kebaikan-kebaikan yang diajarkan dan dihormati dalam masyarakat. Nilai-nilai kebaikan bersama yang dipraktikkan di masyarakat itulah yang kemudian dirumuskan menjadi sila-sila dalam Pancasila. Agar nilai-nilai kebaikan tidak dilanggar, dibutuhkan aturan yang merupakan kesepakatan bersama. Aturan tersebut mengikat seluruh lapisan masyarakat, baik itu komunitas budaya, agama, maupun komunitas lintas budaya dan lintas agama. Pada akhirnya, aturan tersebut harus diketahui oleh seluruh warga negara untuk mengupayakan kehidupan yang berjalan baik, damai, dan sejahtera. Aturan itulah yang disebut norma. Masyarakat membuktikan bahwa norma yang diindahkan mampu menjaga situasi yang mendukung kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, norma diajarkan dari generasi ke generasi. Generasi yang telah belajar norma perlu selalu memiliki kesadaran untuk menjaga norma tersebut dengan disiplin. Berkaitan dengan pembelajaran tentang norma, hak, dan kewajiban, berikut ini nasihat Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Termasuk di dalamnya adalah disiplin diri, self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkannya dengan sekeras-kerasnya. Mengenal norma-norma dalam masyarakat. Semua orang selalu membutuhkan kehadiran orang lain, saling membutuhkan, dan saling membantu. Kita hidup bersama banyak orang dengan berbagai latar belakang sehingga terdapat banyak tantangan, terutama karena perbedaan cara berpikir, tingkah laku, keinginan, dan selera. Agar tidak terjadi konflik atau pertengkaran, diperlukan adanya aturan yang mengatur seluruh anggota kelompok. Aturan tersebut disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Setiap kelompok atau komunitas memiliki aturan, baik itu kelompok dengan anggota terbatas maupun negara yang merupakan wadah bagi seluruh warga negara. Aturan itu disebut norma. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini, semua warga, baik dalam keluarga komunitas maupun negara wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Dalam kehidupan bersama ada bermacam-macam kelompok. Kelompok sesuku, kelompok seagama, juga kelompok kedaerahan yang terdiri atas bermacam-macam suku dan agama, serta kelompok yang lebih besar dari kelompok kedaerahan. Itulah yang disebut bangsa. Seseorang dapat menjadi anggota dari beberapa kelompok, misalnya seorang yang beretnis tertentu dan beragama tertentu juga menjadi seorang warga negara. Orang tersebut harus memahami berbagai aturan dalam setiap kelompok di mana ia ada di dalamnya. Ada beberapa jenis norma yang bila dilanggar akan membawa akibat, baik bagi kelompok maupun dirinya sendiri. Setiap norma mempunyai sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang berkata-kata halus atau kasar, aturan tentang cara menyapa, atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Setiap budaya memiliki norma kesopanan yang berbeda. Misalnya, budaya masyarakat Jawa Tengah memiliki aturan berbahasa khusus atau kiasan untuk menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Sebaliknya, di daerah Sumatera atau Indonesia bagian timur, keterus-terangan lebih disukai daripada menggunakan kata-kata kiasan. Bagi beberapa masyarakat Indonesia, menatap mata lawan bicara dianggap tidak sopan, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Sebaliknya, masyarakat Eropa justru menganggap tidak sopan jika tidak menatap mata lawan bicara ketika berbincang-bincang. Contoh lain, dalam budaya masyarakat Eropa, bersendawa di depan umum dianggap tidak sopan. Sebaliknya, dalam budaya Indonesia, kentut keras lebih tidak sopan dibandingkan bersendawa keras. Pertemuan banyak orang dengan berbagai latar belakang dapat mengubah kebiasaan terkait sopan santun ini. Norma agama. Norma-norma adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima.
perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan, aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, aturan dalam hubungan dengan orang tua, keharusan berbagi kepada orang miskin, dan larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Hukuman atau sanksi atas pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima di kehidupan saat ini atau yang akan datang. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain, tidak sombong atau angkuh, tidak menunjukkan sikap yang melukai perasaan orang lain, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, menyesal, cemas, dan atau malu. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Norma hukum menyelaraskan dan memperkuat norma-norma lain agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda terlindungi kepentingannya dan tidak saling mempertentangkan norma yang dipegang masing-masing. Norma hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara apapun latar belakangnya. Contoh norma hukum adalah menaati peraturan lalu lintas, larangan melakukan tindak kejahatan, korupsi, atau pelecehan, serta kewajiban membayar pajak. Pelanggar norma hukum mendapat sanksi berupa hukuman, baik penjara, denda, maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara menurut konstitusi peraturan perundang-undangan. Mengenal hak dan kewajiban anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Kalimat tersebut bermakna bahwa setiap anak sudah seharusnya dijauhkan dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya atau celaka. Di lingkungan rumah, tempat bermain, sekolah, dan berbagai tempat yang memiliki aktivitas anak-anak, semua orang dewasa dan pemerintah harus memastikan bahwa keadaan aman untuk anak-anak. Jadi, hak anak adalah suatu keadaan yang harus diterima anak. Karena hak-hak yang khusus bagi anak ini sangat penting, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki satu perjanjian internasional tentang 10 hak anak, namanya Konvensi Hak Anak. Negara Indonesia telah mengesahkan perjanjian internasional tersebut menjadi peraturan yang harus diberlakukan di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 10 hak anak tersebut, yaitu 1. Hak mendapatkan nama atau identitas, 2. Hak memiliki kewarganegaraan, 3. Hak mendapat perlindungan, 4. Hak mendapatkan makanan, 5. Hak atas kesehatan tubuh, 6. Hak atas rekreasi, 7. Hak mendapatkan pendidikan, 8. Hak mendapat kesempatan bermain, 9. Hak berperan dalam pembangunan, dan 10. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua anak memiliki hak anak yang harus dipenuhi. Anak juga memiliki kewajiban atau mengharuskan diri sendiri melakukan atau memenuhinya. Kewajiban anak mengajak anak berlatih bertanggung jawab. Kewajiban anak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok berikut. Pertama, kewajiban menjaga diri, contohnya selalu berhati-hati dalam perjalanan, menjaga kesehatan, menjaga semangat untuk belajar menjaga diri, dan bersikap sopan pada setiap orang, terutama orang tua dan guru. Kedua, kewajiban menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tertib. Ketiga, kewajiban saling menjaga dengan teman agar terhindar dari tindakan yang dapat melukai hati dan badan. Sampai di sini pembelajaran pendidikan Pancasila bab 3, mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk informasi pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.